Bab 3631, ini bukan tentang sakit. Sekte Setan Jiwa. Ini adalah sekte yang tidak terlalu besar. Sebagian besar rumahnya terbuat dari batu, dan tidak ada gerbang gunung yang layak. Tampaknya kehidupan di sekte jiwa iblis ini seharusnya sangat sulit. Terlihat bahwa kehidupan di kedalaman gunung iblis ini jauh lebih sulit daripada di kaki gunung. Jika tidak dikucilkan dan dihina, mungkin sekte jiwa iblis tidak akan pindah ke tempat yang sulit seperti itu. Tuan Cheng, kedalaman gunung iblis tidak sebaik yang ada di kaki gunung. Kondisinya sedikit lebih sulit, yang membuatmu tertawa. Jiang Yulian berkata dengan canggung. Nona Jiang, sebagai biksu, kita harus fokus pada kultivasi, dan yang lainnya hanyalah awan dan asap. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, selusin biksu sedang menunggu di luar sekte jiwa iblis. Mereka harus menunggu Jiang Yulian dan Zheng Jian. Kakak laki-laki dan perempuan senior, kamu akhirnya kembali. Guru sedang sekarat, dan Dr. Ilahi Liu ingin kami pergi mencarimu. Seorang anggota sekte jiwa iblis yang kurus dan kekurangan gizi berkata dengan cemas. Bagaimana ini bisa terjadi? Pergi dan lihat. Ketika Jiang Yulian dan Zheng Jian mendengar ini, mereka segera berlari menuju sekte tersebut dengan cemas. Yang lain mengikuti, dan Dev juga mengikuti setelah melihat ini. Pada saat ini, seluruh sekte jiwa iblis sudah dalam kekacauan, dan tidak ada yang memperhatikan Dev. Dev mengikuti Jiang Yulian dan Zheng Jianqin, karena dia tidak mengenal tempat itu, jadi dia tidak bisa berkeliaran begitu saja. Dev mengikuti kedua orang itu dan berlari ke ruangan yang sedikit lebih besar, dan melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu terbaring di tempat tidur. Wajah lelaki tua itu sangat jelek, nafasnya sangat lemah, dan nafas di tubuhnya hampir tidak bergerak lagi. Sepertinya ada perasaan kehabisan minyak, tapi sepertinya bukan penyakit apapun. Tuan, Tuan. Jiang Yulian dan Zheng Jian menjatuhkan diri ke depan tempat tidur dan tidak bisa menghentikan air mata mereka mengalir. Di sisi tempat tidur, seorang pria parubaya gemuk tampak sedikit terkejut saat melihat Jiang Yulian dan Zheng Jian. Namun, ekspresi itu hanya berlalu sesaat, dan kemudian pria gendut itu berkata, Nona Jiang, saya ingin tahu apakah Anda mendapatkan ginseng naga iblis. Dr. Liu, saya membawanya, saya membawanya. Jiang Yulian dengan cepat mengeluarkan kotak kayu itu dan mengeluarkan ginseng naga iblis. Melihat ginseng naga iblis langit, mata Dr. Liu berbinar, dan dia segera mengambil ginseng naga iblis langit. Kalian semua keluar, saya akan mentraktir pemimpin sekte Jiang. Tabib Ilahi Liu melambaikan tangannya dan berkata. Ketika Jiang Yulian dan Zheng Jian melihat ini, meskipun mereka enggan menyerah, mereka hanya bisa mundur. Pintunya ditutup, dan kemudian Dr. Ilahi Liu mulai merawat di dalam ruangan. Banyak murid dari sekte jiwa iblis menunggu dengan cemas di luar. Kakak laki-laki, kakak perempuan, mengapa kamu lama sekali untuk kembali? Di mana kakak laki-laki lainnya? Pria kurus yang menyambut mereka bertanya pada Jiang Yulian dan Zheng Jian. Setelah menanyakan pertanyaan ini, baik Jiang Yulian dan Zheng Jian terdiam, dan keduanya menundukkan kepala dalam diam. Melihat pemandangan ini, murid-murid lain dari sekte jiwa iblis sepertinya memahami sesuatu. Baru kemudian Dev mengetahui bahwa bukan Jiang Yulian dan Zheng Jian yang mengambil ginseng naga iblis surgawi. Setelah beberapa saat, Jiang Yulian mengangkat kepalanya dan berkata, saudara-saudari lainnya semuanya tersedot ke dalam gua menelan iblis. Mereka mungkin dalam bahaya. Aku mengikuti kakak laki-lakiku dan diburu lagi untuk merampok ginseng naga iblis surgawi, jadi aku tertunda. Dev langsung terkejut saat mendengar kata-kata, melahap gua iblis. Nona Jiang, apa maksudmu, ginseng naga iblis surgawi digali dari dekat gua menelan iblis? Dev bertanya. Ya, ginseng naga iblis langit ini hanya ditemukan di dekat gua menelan iblis. Energi spiritual dalam ginseng naga iblis langit ini berbeda dengan tumbuhan lainnya. Dr. Ilahi Liu berkata bahwa hanya ginseng naga iblis surgawi yang bisa menyelamatkan tuan kita. Jiang Yulian menjelaskan. Dev terdiam. Dia memang merasakan ada energi abadi di dalam ginseng naga iblis surgawi, tetapi ada sesuatu yang istimewa tentangnya yang tidak dapat dijelaskan oleh Dev sendiri. Bab 3632, Refleksi. Pada saat ini, tiba-tiba ada kilatan cahaya di dalam ruangan, diikuti dengan tangisan panjang. Saat pintu terbuka, Dr. Liu perlahan berkata, kalian semua masuk. Pemimpin sekte Jiang sudah bangun. Setelah mendengar kata-kata mereka sendiri, Jiang Yulian dan Zheng Jian segera bergegas masuk. Menguasai. Mereka berdua berbaring di samping tempat tidur, menangis kegirangan. Pada saat ini, wajah Master Sekte Jiang memerah, dan bahkan rambut putihnya menjadi hitam, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi beberapa tahun lebih muda. Beberapa saat yang lalu, dia adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu dan sekarat, tapi sesaat kemudian, dia terlihat seperti ini. Kenapa kamu menangis? Aku sudah baik-baik saja, kan? Sekte Master Jiang berkata sambil tersenyum tipis. Tuan, Jiang Yulian dan Zheng Jian masih menangis.
Pemimpin Sekte Jiang sedikit mengernyit, lalu sepertinya teringat sesuatu dan bertanya pada mereka berdua, di mana saudara-saudara yang pergi menggali ginseng naga iblis surgawi bersamamu? Kata-kata pemimpin Sekte Jiang membuat mereka berdua menangis semakin sedih. Pada saat ini, anggota kurus dari Sekte Jiwa Iblis di samping berkata, "Tuan, saudara-saudara lainnya semuanya tersedot ke dalam gua menelan iblis. Hanya kakak senior Jiang dan kakak senior Zeng yang kembali, dan mereka diburu dan dirampok dalam perjalanan." Ginseng naga iblis surgawi. Apa yang terjadi? Master Sekte Jiang tertegun dan kemudian bertanya. "Tuan, lebih dari selusin saudara kita tersedot ke dalam gua menelan iblis dan tidak pernah keluar lagi. Setelah saya mengikuti kakak laki-laki saya untuk menggali ginseng naga iblis surgawi, saya dikejar oleh beberapa orang yang tiba-tiba muncul. Mereka ingin merampok ginseng naga iblis surgawi kami. Dan orang-orang ini masih memegang manik-manik yang memperbaiki jiwa di tangan mereka. Kakak laki-lakiku dan aku tidak punya cara untuk mengalahkan mereka dengan teknik kami. Mutiara pemikat jiwa adalah milik Sekte Iblis Jiwa kita. Pasti ada pengkhianat di Sekte Iblis Jiwa kita. Sangat sedikit orang yang tahu tentang penggalian ginseng naga iblis surgawi, tetapi sedikit orang itu yang tahu bahwa seseorang pasti telah mengungkapkan informasinya." Jiang Yulian menangis dan berkata. Setelah mendengar ini, Master Sekte Jiang menjadi sangat marah. "Perintahkan semua anggota Sekte Jiwa Iblis agar tidak ada seorang pun yang diizinkan meninggalkan sekte tersebut, jika tidak mereka akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Saya harus mencari tahu siapa yang mengkhianati sekte tersebut. Saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian." Pemimpin Sekte Jiang meraung dengan marah. "Master Sekte Jiang, kamu baru saja pulih, jadi kamu harus tenang. Ini tidak baik untuk kesehatanmu. Sekarang pemimpin Sekte Jiang baik-baik saja, inilah waktunya aku pergi." Tabib Ilahi Liu membujuk Master Sekte Jiang, dan kemudian bersiap untuk berbalik dan pergi. "Dokter Ilahi Liu, terima kasih banyak. Saya, Sekte Jiwa Iblis, tidak dapat membalas budi Anda. Selama Dokter Ilahi Liu berguna bagi saya, Sekte Jiwa Iblis, tidak akan pernah menolak." Pemimpin Sekte Jiang buru-buru berdiri dan memandang Dokter Ilahi Liu dengan rasa terima kasih. Pemimpin Sekte Jiang, sama-sama. Sebagai apoteker, adalah tugas saya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Anda tidak harus bersikap sopan. Jika kamu masih merasa tidak nyaman, kamu bisa menemuiku. Dokter Liu berkata dengan sangat sopan. Tentu. Pemimpin Sekte Jiang secara pribadi mengantar Dokter Ilahi Liu keluar. Dev menatap Dokter Ilahi Liu dengan sedikit kecurigaan di matanya, karena dia bisa merasakan nafas samar ginseng naga iblis surgawi dari tubuh Dokter Ilahi Liu. Meskipun tabib suci Liu berusaha sekuat tenaga untuk menutupi aura ginseng naga iblis, Dev tetap menyadarinya. Dan pemimpin Sekte Jiang yang lincah dan energik. Meskipun Master Sekte Jiang sekarang terlihat jauh lebih kuat dan rambutnya menjadi hitam, vitalitas Master Sekte Jiang sangat langka. Sebaliknya, energi kematian terkumpul di dadanya. Diperkirakan tidak butuh waktu lama hingga energi kematian menyebar dan pemimpin Sekte Jiang akan mati. Alasan mengapa Master Sekte Jiang saat ini mampu melakukan ini adalah seperti kembali ke masa lalu. Tabib Ilahi Liu menggunakan metodenya sendiri untuk menstimulasi nafas terakhir vitalitas Master Sekte Jiang, membuat Master Sekte Jiang tampaknya telah pulih. Bab 3633, Kehidupan akan datang. Tunggu sebentar. Tepat ketika Dokter Ilahi Liu hendak pergi, Dev tiba-tiba berbicara. Semua orang tertegun sejenak, lalu mengalihkan perhatian mereka ke Dev. Master Sekte Jiang sedikit mengernyit dan berkata, "Zeng Jian, siapa orang ini?" Pemimpin Sekte Jiang sekilas mengenali bahwa Dev bukan dari Sekte Jiwa Iblis. "Tuan, orang Dao Cheng ini adalah penyelamat saya dan adik perempuan saya. Kami dicegat di tengah jalan, dan dialah yang menyelamatkan kami. Saya terluka saat itu, dan Tuan Cheng yang merawat saya. Dia juga seorang apoteker." Zeng Jian dengan cepat menjelaskan. Setelah mendengar bahwa Dev adalah seorang apoteker dan penyelamat Jiang Yulian dan Zeng Jian, pemimpin Sekte Jiang menjadi sangat sopan. "Tuan Cheng, terima kasih banyak. Saya ingin tahu ada apa dengan Anda." Master Sekte Jiang bertanya pada Dev. Dan ketika Dr. Liu mendengar bahwa Dev sebenarnya adalah seorang apoteker, ekspresinya menjadi sedikit jelek. "Master Sekte Jiang, kenyataannya, tubuhmu belum pulih, dan kamu tidak memiliki penyakit. Kamu seharusnya sekarat dan masa hidupmu akan segera menurun. Dan Dr. Ilahi Liu ini tidak menggunakan ginseng naga iblis surgawi padamu. Dia hanya memasukkannya ke dalam tubuhmu. Sisa kekuatan hidup dibakar. Alasan kenapa kamu bisa bergerak bebas sekarang dan rambutmu menjadi hitam adalah karena cepatnya pembakaran energi kehidupan. Jika ini terus berlanjut, kamu mungkin tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 hari. Dev berkata dengan serius kepada pemimpin Sekte Jiang. "Apa katamu? Apakah kamu mengutuk tuanku sampai mati?" Anggota Sekte Iblis Jiwa Kurus itu berteriak pada Dev. Pemimpin Sekte Jiang juga mengerutkan kening, dan kemudian menatap Dr. Ilahi Liu.
Melihat Master Sekte Jiang memandangnya, Dr. Liu sedikit panik, dan segera berteriak pada Dev, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Saya telah berlatih pengobatan sepanjang hidup saya, dan di kedalaman seluruh Gunung Tianmo, siapa yang tidak melakukannya? Tidak mengenalku, beraninya kamu menanyaiku, aku? Kamu mengatakan bahwa aku tidak menggunakan ginseng naga iblis surgawi untuk Master Sekte Jiang. Bukti apa yang kamu miliki? Kamu mengatakan bahwa aku meminta Master Sekte Jiang untuk membakar energi umur panjang. Bukti apa yang kamu miliki? Apakah kamu hanya mengandalkan kulit putihmu, gigi? Dr. Liu menanyai Dev. Dia tidak percaya bahwa Dev dapat memberikan bukti. Meskipun apa yang dikatakan Dev benar, sangat sulit memberikan bukti untuk hal semacam ini. Dev memandang Dr. Ilahi Liu, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya cara untuk memberikan bukti. Anda baru saja melemparkan ginseng naga ajaib ke dalam tas penyimpanan hari itu, dan saya tidak dapat menemukannya kecuali Anda mengeluarkan penyimpanannya. Tas untuk diperiksa, atau membunuhmu saat memeriksa tas penyimpananmu. Mengenai pembakaran umur panjang, tidak ada cara untuk membuktikannya sekarang, tapi dalam 2 hari, tubuh Master Sekte Jiang akan melemah lagi, dan kemudian dia akan menunggu penurunan umur panjang dan mati total. Hah, kamu tidak bisa memberikan bukti apapun dan kamu masih berani memfitnahku. Kamu benar-benar berani. Tabib Ilahi Liu mendengus dingin, lalu memandang Master Sekte Jiang dan berkata, Master Sekte Jiang, saya memperlakukan Anda dengan niat baik, tetapi orang ini memfitnah saya, bukankah Anda harus memberi saya penjelasan? Dr. Liu, mungkin Tuan Cheng ini telah melakukan kesalahan. Jangan marah. Pemimpin Sekte Jiang buru-buru menghibur Dr. Ilahi Liu. Baginya, dia lebih percaya pada keterampilan medis Dr. Ilahi Liu. Bagaimanapun, Dr. Ilahi Liu sangat terkenal di kedalaman Gunung Tianmo. Tuan Cheng, Tabib Suci Liu juga sangat cakap. Anda mungkin salah menilai dia. Jiang Yulian dengan cepat menarik Dev. Tuan Cheng, keterampilan medis dari Dr. Ilahi Liu tidak diragukan lagi. Dr. Ilahi Liu tidak dirawat oleh sembarang orang. Butuh banyak upaya bagi kami untuk mengundang Dr. Ilahi Liu ke sini. Zheng Jian juga segera mengikuti Dev dan berkata, jika kamu ingin melihat tas penyimpananku, aku bisa mengeluarkannya dan melihatnya. Jika tidak ada ginseng naga iblis surgawi di dalamnya, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Saat Dr. Liu berbicara, dia benar-benar mengeluarkan tas penyimpanannya. Bab 3634 sangat indah. Dr. Liu menuangkan semuanya ke dalam tas penyimpanan, tetapi tidak ada ginseng naga iblis surgawi di dalamnya. Coba lihat apakah ada ginseng naga iblis surgawi di dalamnya. Saya telah berlatih kedokteran selama beberapa dekade dan tidak ada yang pernah menanyai saya seperti ini. Semakin banyak Dr. Ilahi Liu berbicara, dia menjadi semakin bersemangat, berteriak pada Dev. Hal ini membuat Dev sedikit malu, dia yakin dia bisa merasakan nafas ginseng naga iblis surgawi pada Dr. Ilahi Liu itu. Tapi sekarang tidak ada ginseng naga iblis surgawi, dan Dr. Dewa Liu tidak lagi memiliki aura ginseng naga iblis surgawi. Dr. Liu, jangan marah, kami percaya Anda. Master Sekte Jiang menghibur Dr. Liu, dan kemudian sambil mengedipkan mata, meminta Jiang Yulian dan Zheng Jian untuk membawa Dev pergi. Dev adalah penyelamat Jiang Yulian dan Zheng Jian. Dr. Liu adalah penyelamat pemimpin Sekte Jiang. Sekarang pemimpin Sekte Jiang tidak ingin menyinggung siapapun, lagi pula, mereka bukanlah orang yang pengkhianat. Hanya karena keterampilan aneh yang mereka latih maka mereka dikucilkan oleh semua orang, jadi mereka berlari jauh ke dalam gunung iblis. Pemimpin Sekte Jiang menyuruh Dr. Liu pergi, sementara Dev tampak tak berdaya. Karena dia bisa melihatnya, tapi tidak ada cara untuk membuktikannya. Pemimpin Sekte Jiang berada di akhir hidupnya, tidak sakit, dan tidak ada yang bisa dilakukan Dev. Anda harus tahu bahwa para beku juga memiliki masa hidup yang terbatas, dan mereka tidak abadi dan akan hidup selamanya. Pemimpin Sekte Jiang saat ini hanya memiliki kekuatan untuk mengatasi alam bencana, dan umurnya telah berakhir, jadi wajar jika dia menjadi lemah. Ini bukanlah penyakit. Master Sekte Jiang, jika kamu membakar umurmu sekarang, kamu benar-benar tidak akan hidup selama 3 hari. Jika kamu berhenti membakar umurmu sekarang dan kamu masih bisa bertahan untuk sementara, mungkin selama ini aku bisa menemukan cara untuk membantumu. Selamat dari penurunan umurmu. Setelah Master Sekte Najiang menyuruh Dr. Liu pergi dan kembali, Dev berkata dengan cemas. Tuan Cheng, saya menghargai kebaikan Anda. Jika saya benar-benar mencapai akhir hidup saya, itu akan menjadi takdir saya. Tidak ada yang perlu disesali. Pemimpin Sekte Jiang tersenyum tipis, lalu berkata kepada Jiang Yulian dan Zheng Jian, kalian berdua menemani Tuan Cheng berkeliling sekte dengan santai. Saya akan menjamu Tuan Cheng di malam hari. Saya mengerti, Guru. Jiang Yulian dan Zheng Jian mengangguk, lalu pergi bersama Dev. Ketika Dev melihat ini, dia tidak berdaya. Karena dia tidak takut mati, mengapa dia masih mengejarnya? Dev mengikuti Jiang Yulian dan Zheng Jian keluar ruangan. Sekte jiwa iblis tidak terlalu besar atau cemerlang, jadi tidak ada yang lebih baik. Hanya saja pemimpin Sekte Jiang menggunakan ini untuk membungkam Dev. Tuan Cheng,
meskipun sekte jiwa iblis kami tidak besar, ada tempat yang Anda sukai. Setelah keluar kamar, Jiang Yulian berkata kepada Dev. Di mana? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan mengetahuinya ketika waktunya tiba. Jiang Yulian tersenyum tipis dan menjualnya. Dev tidak bertanya lebih lanjut, jadi dia mengikuti Jiang Yulian. Adik perempuan, apakah kamu akan mengajak Tuan Cheng melihat bunga jiwa? Zheng Jian bertanya pada Jiang Yulian. Oh, kakak senior, kamu membosankan sekali. Aku sudah bilang padamu untuk memberi kejutan pada Tuan Cheng, dan kamu masih mengatakannya. Benar-benar menjengkelkan. Jiang Yulian menghentakkan kakinya dan cemberut karena marah. Sangat cantik. Pada saat ini, Zeyan di lautan kesadaran Dev tiba-tiba menghela nafas. Ternyata orang ini memandang Jiang Yulian dengan gila. Pipi Jiang Yulian tiba-tiba memerah, lalu dia melirik ke arah Dev dan berkata, Tuan Cheng, apakah Anda? Sisa teman jiwa di tubuh Anda mengintip ke arah saya. Dev tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa sekte jiwa iblis ini terutama mempelajari jiwa, jadi kata-kata Zeyan di lautan kesadarannya begitu indah sehingga Jiang Yulian juga mendengarnya. Nona Jiang, temanku tidak bermaksud menyinggung perasaan. Dia hanya mengagumi Nona Jiang setelah melihatnya. Dia bilang dia belum pernah melihat gadis secantik kamu. Dev buru-buru membantu Zeyan dan berkata. Bab 3635, memberimu kebebasan. Jiang Yulian mengatupkan bibirnya dan tersenyum dan berkata, Tuan Cheng, saya tidak bermaksud menyalahkan teman Anda. Ayo pergi. Jiang Yulian berjalan ke depan, dan Dev mengikuti di belakang. Segera, mereka tiba di tanah yang penuh bunga dan rumput. Mereka melihat petak bunga dan rumput ini memiliki aroma yang aneh. Bau ini membuat Dev merasa sangat nyaman. Tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa sepertinya telah dibaptis. Dev tidak bisa menggambarkan perasaan nyaman itu. Bunga ini sangat aneh. Kenapa aku merasa begitu kuat? Zeyan, yang berada di lautan kesadaran, tiba-tiba berteriak. Energi spiritual Dev melonjak, dan dia bergerak, lalu sekuntum bunga terbang ke arah Dev dan ditangkap di tangan Dev. Bunganya berwarna merah muda dengan 4 kelopak terpisah dan benang sari di tengahnya. Bunga yang unik. Dev menghela nafas. Tuan Cheng, ini bunga jiwa. Bunga ini dapat menguatkan jiwa dan membantu membentuk jiwa. Jika kamu adalah orang yang jiwanya hancur, jika kamu tinggal di sini selama beberapa hari, jiwamu akan pulih. Jiang Yulian memberitahu Dev. Ketika Zeyan mendengar tentang soul body sapping, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia selalu hidup di lautan kesadaran Dev. Jika dia ingin kembali ke kehidupan nyata, dia perlu membentuk kembali tubuhnya atau mengambil tubuh orang lain. Dalam hal membentuk kembali tubuh, Zeyan tidak memiliki kemampuan, dan Dev tidak dapat membantu. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah menemukan tubuh yang cocok dan kemudian merebut tubuh tersebut, tetapi itu membutuhkan hidup di hadapan orang lain selama sisa hidup Anda. Sekarang Zeyan menjadi sedikit bersemangat saat mendengar bahwa bunga jiwa di depannya sebenarnya dapat membantu jiwa membentuk tubuhnya. Dev juga merasakan sesuatu yang aneh pada Zeyan, lalu berkata kepada Jiang Yulian, Nona Jiang, maksud Anda bunga jiwa ini dapat membantu jiwa membentuk tubuhnya? Tentu saja, tetapi tingkat kekuatan sisa jiwa tidak boleh terlalu tinggi, jika tidak, tingkat kegagalan akan sangat tinggi, dan sisa jiwa mungkin musnah. Jiang Yulian mengangguk dan berkata, kalau begitu temanku, bisakah dia membentuk kembali tubuh fisiknya? Dia hanya berada di alam fusion. Dev bertanya dengan cepat. Zeyan telah mengikutinya selama beberapa waktu, dan dia telah banyak membantu Dev selama ini. Dia belajar banyak tentang pembudidaya iblis melalui Zeyan. Kini jika ada kesempatan, Dev masih berharap bisa membentuk kembali tubuh Zeyan dan memberinya kebebasan. Selama dia memiliki tubuh fisik, Zeyan dapat mengejar kebahagiaannya sendiri. Tentu saja bisa, tapi urusan membentuk kembali tubuh membutuhkan tuanku untuk menyelesaikannya. Tapi kamu adalah penyelamatku dan kakak laki-lakiku. Tuanku seharusnya setuju. Kata Jiang Yulian. Tuan pasti akan setuju. Tuanku benci berhutang budi. Saya akan menanyakan hal itu kepada Anda saat kita makan malam nanti. Zheng Jian juga berbicara. Terima kasih banyak. Dev segera mengucapkan terima kasih. Namun, Dev tahu bahwa pemimpin sekte Jiang tidak akan hidup selama beberapa hari. Jika dia menghabiskan kekuatan spiritualnya untuk membantu Zeyan membentuk kembali tubuhnya, dia mungkin akan mati lebih cepat. Mendengar Dev bertanya tentang pembentukan kembali tubuhnya, Zeyan sangat tersentuh dan berkata, Tuan Dev, terima kasih. Kamu sudah lama bersamaku, inilah waktunya untuk membebaskanmu. Dev tersenyum ringan. Dia mengikuti Jiang Yulian dan Zheng Jian berkeliling sekte jiwa iblis untuk waktu yang lama. Meskipun sekte jiwa iblis tidak memiliki bangunan dan pavilion yang sangat indah, Dev juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang jiwa dengan mengikuti percakapan antara Jiang Yulian dan Zheng Jian. Baru setelah gelap, seorang anggota sekte jiwa iblis datang memanggil mereka untuk makan.
Dev dan mereka bertiga pergi ke aula Sekte Jiwa Iblis bersama-sama. Makanan tidak ada gunanya bagi biksu seperti mereka di alam kesengsaraan. Bahkan jika mereka tidak makan atau minum, mereka tidak akan mati kelaparan. Tetapi meskipun Anda seorang biksu dan lapar, Anda tetap harus merasakan nikmatnya mencicipi makanan lezat. Makan bukan lagi untuk makanan dan pakaian, tapi untuk kesenangan. Bab 3636, Meningkatkan Budidaya. Selama makan malam, pemimpin Sekte Jiang sangat bersemangat, dan seluruh Sekte Jiwa Iblis tenggelam dalam kegembiraan. Sekarang pemimpin Sekte Jiang telah pulih, ini adalah masalah kegembiraan. Pemimpin Sekte Jiang sangat berterima kasih kepada Dev. Tidak peduli apa yang dikatakan Dev, dia menyelamatkan Jiang Yulian dan Zheng Jian, jadi mereka harus diperlakukan dengan sopan. Tuan, masih ada sisa jiwa yang bersemayam di tubuh Tuan Cheng. Itu adalah teman Tuan Cheng. Tuan Cheng ingin bertanya apakah mungkin temannya itu bereinkarnasi ke dalam tubuh fisik. Zheng Jian bertanya pada pemimpin Sekte Jiang. Pemimpin Sekte Jiang tersenyum tipis dan berkata, sisa jiwa di tubuh Tuan Cheng hanya dalam kondisi tubuh. Tentu saja dia dapat membentuk kembali tubuhnya. Namun, saya baru saja sembuh dari penyakit serius. Saya bertanya-tanya berapa hari saya bisa melakukannya tunggu. Pemimpin Sekte Jiang dapat melihat sekilas kekuatan Zeyan di lautan kesadaran Dev, yang menunjukkan bahwa penelitiannya tentang jiwa menjadi lebih mendalam. Tetapi ketika Dev mendengar bahwa pemimpin Sekte Jiang sebenarnya harus menunggu beberapa hari, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Karena pemimpin Sekte Jiang membakar energi aslinya untuk mempertahankan kehidupannya saat ini. Bagaimana dia bisa membentuk kembali tubuh Zeyan setelah semua orang meninggal dalam beberapa hari? Melihat ekspresi Dev, Jiang Yulian buru-buru menjelaskan, Tuan Cheng, Tuan baru saja sembuh dari penyakit serius. Dia perlu pulih sebelum dia bisa lebih percaya diri. Anda harus tahu bahwa ada kemungkinan kegagalan dalam membangun kembali tubuhnya. Dan untuk membentuk kembali fisik tubuh, kita juga perlu mempersiapkan banyak hal, dan itu tidak terjadi dalam semalam. Jiang Yulian mengira Dev tidak bahagia. Nona Jiang telah salah paham. Karena Master Sekte Jiang telah setuju, tidak masalah jika kita menunggu beberapa hari. Dev dengan cepat tersenyum dan berkata. Setelah makan malam, Dev diatur di ruangan terbesar. Meskipun ruangan itu agak kasar, itu adalah yang terbaik untuk Sekte Jiwa Iblis. Tuan Dev, kehidupan pemimpin Sekte Jiang akan segera berakhir. Jika Anda mengatakan dia tidak akan hidup selama 3 hari, maka... Zeyan sedikit khawatir. Jika pemimpin Sekte Jiang tidak dapat hidup selama 3 hari, bagaimana dia bisa membentuk kembali tubuhnya? Jangan khawatir, jangan bicara tentang kehidupannya yang menurun. Bahkan jika dia mati, aku akan membawanya kembali dari dunia bawah dan membentuk kembali tubuhnya untukmu. Dev berkata sambil tersenyum. Tuan Dev, apakah Anda punya cara untuk mengakhiri kemunduran Master Sekte Jiang? Zeyan sedikit terkejut. Bagaimana saya bisa mengubah jalan surga dan menghentikan penurunan umur, tetapi saya dapat membantu Master Sekte Jiang meningkatkan ranah kultivasinya. Selama ranahnya meningkat, penurunan umur secara alami akan berakhir, dan umurnya akan meningkat tak banyak. Dev menjelaskan. Tingkatkan tingkat kultivasi Anda. Zeyan berkata sedikit tanpa berkata-kata, kalau begitu, tampaknya pemimpin Sekte Jiang seharusnya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Meningkatkan tingkat kultivasi Anda tidaklah mudah. Kemudian Master Sekte Jiang memang memiliki alam kesengsaraan tingkat ke-7, dan dia berada di puncak tingkat ke-7. Dengan sedikit peningkatan, dia dapat menembus ke tingkat ke-8. Hanya saja kondisi fisiknya saat ini tidak dapat menahan kesengsaraan guntur sama sekali. Bahkan kesengsaraan guntur tingkat kecil pun dapat melenyapkannya. Sekarang kita hanya dapat menemukan cara untuk membantunya meningkatkan wilayahnya dan pada saat yang sama memungkinkan dia menahan serangan kesengsaraan guntur. Selama dia selamat dari kesengsaraan guntur, kemunduran kehidupan pemimpin Sekte Jiang akan hilang secara alami. Dev berkata dengan tenang. Ketika Zeyan mendengar bahwa Dev telah menemukan solusinya, dia merasa lega. Bagaimanapun, sangat jarang menemukan kesempatan untuk membentuk kembali tubuhnya. Dev mulai menyempurnakan ramuan dalam semalam. Dia ingin menyiapkan semua ramuan yang dia butuhkan ketika umur pemimpin Sekte Jiang menurun. Selama 2 hari, Dev memurnikan banyak ramuan. Ramuan ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan Master Sekte Jiang ke alam kesengsaraan Daodu tingkat 8. Tuan Cheng, Tuan Cheng. Hanya 2 hari kemudian, Jiang Yulian tiba-tiba menemukan Dev dengan cemas. Dev membuka pintu dan melihat wajah Jiang Yulian berlinang air mata. Nona Jiang, apakah Master Sekte Jiang sakit lagi? Dev sudah menebaknya ketika dia melihat Jiang Yulian tiba. Bab 3637 Keinginan untuk bertahan hidup. Ya, Tuan, dia dalam keadaan koma, seluruh tubuhnya telah menua, dan rambutnya telah memutih lagi. Tuan Cheng, silakan pergi dan melihat secepatnya. Jiang Yulian sangat cemas dan mulai menangis lagi. Nona Jiang, jangan khawatir, saya akan pergi dan melihat bersama Anda. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengikuti Jiang Yulian dan segera pergi.
Ketika Dev tiba di kamar Master Sekte Jiang, dia menemukan bahwa kamar itu penuh dengan orang. Master Sekte Jiang sedang berbaring di tempat tidur. Dev melangkah maju dan segera menuangkan semburan energi spiritual, dan kemudian pemimpin Sekte Jiang perlahan terbangun. Menguasai. Melihat Master Sekte Jiang sudah bangun, Jiang Yulian, Zheng Jian dan yang lainnya semuanya berteriak. Nona Jiang, jika kalian berdua tinggal, biarkan yang lain pergi. Terlalu banyak orang akan mempengaruhi pengobatannya. Dev sedikit mengernyit saat melihat ruangan itu penuh dengan orang menangis. Jiang Yulian mengangguk dan buru-buru mengusir semua orang. Sekte Master Jiang, bagaimana perasaanmu? Dev bertanya pada Master Sekte Jiang. Pemimpin Sekte Jiang melirik ke arah Dev, dan kemudian meratap, sepertinya umur saya benar-benar menurun. Tuan Cheng benar, Yang Yuan saya akan segera habis dan saya sekarat. Ini bukan karena penyakit. Kemudian tabib Siciliu menipu kita dan mengambil ginseng naga iblis. Aku bisa merasakan akhir hidupku akan segera tiba. Setelah Master Sekte Jiang selesai berbicara, dia melirik ke arah Jiang Yulian dan Zheng Jian dan berkata, dengar, kalian berdua, setelah aku mati, aku akan segera membawa Sekte Jiwa Iblis ke tempat yang lebih terpencil. Tidak perlu melacaknya, pengkhianat manapun, kita semua terperangkap oleh hal itu. Dr. Liu tertipu. Dia pasti telah membocorkan keberadaanmu, dan kemudian memberikan mutiara pengikat jiwa kepada pihak lain. Dia tahu bahwa aku menderita umur panjang, dan dengan sengaja mengatakan bahwa ginseng naga iblis surgawi dapat menyembuhkanku, hanya untuk mendapatkan naga iblis surgawi. Ginseng? Tuan, Jiang Yulian dan Zheng Jian berlutut di tanah dan mulai menangis. Jiang Yulian bahkan menyelamatkan kaki Dev. Tuan Cheng, tolong selamatkan tuanku. Selama kamu bisa menyembuhkan tuanku, aku bisa melakukan apapun yang kamu minta. Dev telah berubah menjadi paman parubaya saat ini. Jiang Yulian masih bisa mengatakan hal seperti itu, yang membuktikan bahwa dia terlalu peduli pada tuannya. Nona Jiang, saya akan mencoba yang terbaik untuk memulihkan pemimpin Sekte Jiang, jangan khawatir. Dev membantu Jiang Yulian berdiri, lalu memandang Master Sekte Jiang dan berkata, Master Sekte Jiang, saya sudah lama mengetahui bahwa hidup Anda akan menurun, jadi saya telah secara khusus menyempurnakan banyak ramuan dalam 2 hari terakhir. Hari, kamu bisa meminum ramuan ini. Dev mengeluarkan ramuan yang dimurnikannya dan menyerahkannya ke tangan Master Sekte Jiang. Tuan Cheng, terima kasih atas kebaikan Anda. Hanya saja hidup saya menurun karena surga. Itu karena Yang Yuan saya berakhir. Tidak ada pil yang dapat menghentikannya. Setiap orang harus mati, bahkan para beku pun tidak dapat menghindarinya. Ini adalah hukum surga dan tidak dapat diubah. Sayang sekali saya tidak dapat membantu teman Anda membentuk kembali tubuhnya. Jiang Zhongzong sudah mati, tapi dia masih berpikir untuk membentuk kembali tubuh Zeyan. Pemimpin Sekte Jiang, hukum surga tidak dapat dilanggar, tetapi jika wilayahmu meningkat, umurmu juga akan meningkat. Ini tidak melanggar hukum surga. Kata Dev. Tuan Cheng, saya mengerti maksud Anda, tetapi bahkan jika saya meningkatkan wilayah saya sekarang, saya tidak akan mampu menahan kesengsaraan guntur sama sekali. Ketika saatnya tiba, saya akan menjadi abu dan bahkan tidak utuh. Mayatnya akan tertinggal, lebih baik aku mati perlahan seperti ini. Pemimpin Sekte Jiang perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Pemimpin Sekte Jiang, saya dapat menemukan cara untuk membantu Anda selamat dari kesengsaraan guntur. Sekarang peningkatan wilayah Anda adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk bertahan hidup. Meskipun kesengsaraan guntur tidak dapat dilewati 100%, selalu ada peluang. Tapi jika kamu terus menyia-nyiakannya seperti ini, kamu pasti akan mati, dan tidak akan ada kesempatan. Dev membujuk Master Sekte Jiang. Bagaimanapun, hal semacam ini hanya dapat dilakukan jika pemimpin Sekte Jiang setuju dan dia memiliki keinginan yang kuat untuk hidup. Jika dia ingin mati, tidak ada yang bisa dilakukan Dev. Bab 3638 Iman. Mendengarkan kata-kata Dev, Master Sekte Jiang ragu-ragu, tetapi saat ini Jiang Yulian dan Zheng Jian buru-buru berkata, Guru, dengarkan saja Tuan Cheng, mungkin itu benar-benar berhasil. Jika Anda terus menggunakannya sekarang, saya takut benar-benar tidak ada kesempatan. Oke, ayo kita coba. Pemimpin Sekte Jiang mengangguk dan berkata, karena ini semua tentang kematian, mari kita perlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Ketika Dev melihat bahwa Master Sekte Jiang telah setuju, dia melangkah maju dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Master Sekte Jiang. Aliran energi spiritual langsung memasuki tubuh Master Sekte Jiang, dan kemudian mulai dengan cepat mengelilingi tubuh Master Sekte Jiang. Organ-organ dalam telah membusuk, dan ada rasa kematian yang kuat di dalam tubuh. Yang lebih sulit lagi adalah jiwa juga telah menunjukkan tanda-tanda menghilang. Dev mengerutkan kening dan berkata dengan tenang. Tuan Cheng, Sekte Jiwa Iblis kami memiliki ramuan penambah jiwa, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang jiwa. Kami memiliki cara untuk melindungi jiwa guru agar tidak menghilang. Saya juga meminta Tuan Cheng untuk tidak membiarkan tubuh guru merosot dan Shou Yuan tidak menghilang. Jiang Yulian berkata pada Dev. Baiklah, Nona Jiang, tolong ambilkan obat mujarabnya.
Tanpa basa-basi lagi, saya akan membiarkan Master Sekte Jiang mencapai terobosan sekarang. Dev berkata pada Jiang Yulian. Jiang Yulian mengangguk dan segera pergi mengambil obat mujarab, sementara Dev meminta Master Sekte Jiang untuk mengambil obat mujarab yang telah dia sempurnakan dalam 2 hari terakhir. Setelah pemimpin Sekte Jiang meminum ramuan itu, nafas mulai mengalir di tubuhnya, dan hambatan di wilayahnya akan segera ditembus. Namun ini juga saat yang paling berbahaya. Saat kemacetan terjadi, pasti akan terjadi bencana petir. Dengan kondisi fisik Master Sekte Jiang saat ini, dia takut kesengsaraan petir pertama akan melenyapkannya. Jiang Yulian juga membawa ramuan untuk melindungi jiwa agar tidak hilang dan meminta pemimpin Sekte Jiang untuk meminumnya. Tuan Cheng, bisakah Master dalam situasi ini dapat memblokir kesengsaraan Guntur? Anda harus tahu bahwa kesengsaraan Guntur tidak dapat langsung digantikan oleh orang lain. Jika dapat digantikan oleh orang lain, lusinan murid dari Sekte Setan Jiwa kami bersedia untuk melakukannya. Memblokir kesengsaraan Guntur untuk tuannya. Zheng Jian bertanya pada Dev dengan bingung. Dia tidak mengerti metode apa yang digunakan Dev untuk membiarkan tuannya selamat dari bencana guntur yang mengerikan dalam kondisi yang begitu lemah. Metode saya tidak 100% sempurna, tapi selalu ada peluang. Setelah Dev selesai berbicara, dia memandang Master Sekte Jiang dengan sungguh-sungguh dan berkata, Master Sekte Jiang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos dunia? Kamu bisa melakukannya kapan saja. Aku hanya mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya sekarang, kalau tidak, guntur akan menyerang kapan saja. Pemimpin Sekte Jiang juga panik saat ini. Meskipun masa hidupnya telah berakhir, tidak ada yang mau mati. Jika ada kesempatan untuk hidup, saya akan memanfaatkannya. Pemimpin Sekte Jiang, tolong menerobos. Ini adalah berkah, bukan kutukan. Ini adalah kutukan yang tidak bisa dihindari. Setelah Dev selesai berbicara, dia meraih Master Sekte Jiang dengan satu tangan, dan kekuatan naga mengalir ke Master Sekte Jiang. Ini, kekuatan ini. Pemimpin Sekte Jiang tiba-tiba membuka matanya dan menatap Dev dengan tidak percaya. Dia merasa tempat ini sangat aneh sehingga suara pemimpin Sekte Jiang bergetar. Master Sekte Jiang, kekuatanku mungkin dapat membantumu, tetapi kamu harus mengandalkan pikiranmu sendiri dan keyakinanmu sendiri dalam hidup. Dev berkata kepada Master Sekte Jiang. Jadi begitu. Pemimpin Sekte Jiang mengangguk dengan penuh semangat. Pada saat ini, mata Master Sekte Jiang penuh dengan harapan, dan dia tampak bersemangat seketika. Mengenai perubahan pada majikan mereka, Jiang Yulian dan Zheng Jian sangat penasaran dengan kekuatan seperti apa yang digunakan Dev pada majikan mereka. Saat Dev menyuntikkan kekuatan naga ke tubuh utama Sekte Jiang, dia juga menggunakan kesadaran spiritualnya untuk melihat binatang kecil yang menelan langit di cincin penyimpanannya. Dev tahu bahwa kekuatan naga sucinya tidak dapat sepenuhnya membantu Master Sekte Jiang memblokir kesengsaraan guntur. Bagaimanapun juga, Master Sekte Jiang harus menggunakan tubuhnya sendiri untuk melawan. Bab 3639, Bajingan kecil, bantu aku. Tapi binatang kecil yang menelan langit ini berbeda. Jika makhluk kecil ini mau membantu, bencana petir kecil ini pun akan ditelannya. Saat itu, Demon Mountain Ghost Lao bertemu dengan Demon Jieyun, dan dia langsung ditelan oleh si kecil ini. Binatang kecil yang menelan langit ini adalah binatang ajaib dari dunia surga. Kekuatannya berada di luar jangkauan para beku seperti dunia surga dan manusia. Terlebih lagi, Master Sekte Jiang sedang menerobos ke alam kecil, jadi kesengsaraan guntur tidak akan sekuat saat menerobos ke alam besar. Bagi binatang kecil yang menelan langit ini, bencana petir seperti ini seperti gerimis. Tapi Dev sekarang tidak yakin apakah si kecil ini bersedia membantu, dan Dev tidak bisa mengendalikannya, itu semua tergantung suasana hatinya. Alasan mengapa Dev mengilhami kekuatan naga dewa dan menyuntikkannya ke Master Sekte Jiang adalah agar dia bisa memancarkan aura naga dewa ketika bencana petir membombardirnya. Anda harus tahu bahwa naga adalah penguasa semua binatang di surga. Binatang kecil yang menelan langit ini mungkin merasakan nafas dan pertolongan naga. Dev juga menggunakan kekuatan naga dewa ketika dia membantu tetua hantu Gunung Iblis, tetapi Dev tidak yakin apakah lelaki kecil ini membantu karena kekuatan naga dewa. Sekarang saya hanya bisa mencobanya. Tuan Cheng, tidak peduli apakah petani itu lolos dari bencana hari ini, Anda tetaplah dermawan dari Sekte Jiwa Iblis kami. Yulian, Zheng Jian, dengarkan baik-baik. Bahkan jika kamu mati sebagai gurumu, kamu harus memperlakukan Tuan Cheng sebagai tamu tanpa sedikit pun kebencian. Pemimpin Sekte Jiang menjelaskan. Dia takut dia akan mati dalam badai petir, dan banyak murid dari Sekte Jiwa Iblis akan mengeluh tentang Dev. Tuan, mohon patuhi instruksi Anda. Jiang Yulian dan Zheng Jian berlutut di tanah dan berkata. Master Sekte Jiang, jangan terlalu pesimis dan mulailah membuat terobosan. Dev berkata kepada pemimpin Sekte Jiang. Master Sekte Jiang mengangguk, dan kemudian tiba-tiba nafas naik dari tubuhnya ke langit. Saat aura ini naik, awan guntur mulai berkumpul di langit. Ketika Dev melihat ini, dia menutup matanya sedikit, menempatkan dirinya dalam kondisi meditasi penuh, dan kekuatan naga terus memasuki tubuh pemimpin Sekte Jiang.
Gemuruh. Tiba-tiba, bencana petir melanda, dan bencana petir melintasi awan, sungguh menakutkan. Badai petir pertama melanda pemimpin Sekte Jiang. Jiang Yulian dan Zheng Jian berlutut di tanah, sangat gugup. Saat kesengsaraan guntur melanda Master Sekte Jiang, Master Sekte Jiang tetap tidak bergerak, tetapi jelas bahwa aura di tubuhnya telah banyak melemah. Saat aura melemah, Yang Yuan kehilangan lebih cepat, dan energi kematian di tubuhnya terus berlanjut untuk tumbuh. Nafas pemimpin Sekte Jiang mulai menjadi cepat, dan tubuhnya telah menua lagi. Pemimpin Sekte Jiang saat ini seperti mayat, dengan hanya nafas lemah dan seteguk Yang Yuan tergantung di sana. Meskipun kesengsaraan guntur pertama ini tidak melenyapkan Master Sekte Jiang, hal itu membuat Master Sekte Jiang tampak seperti sudah mati. Bahkan dengan berkah kekuatan naga ilahi Dev, tubuh rapuh pemimpin Sekte Jiang tidak dapat menahan kesengsaraan guntur sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, Jiang Yulian dan Zheng Jian panik. Jika bencana petir lain terjadi sekarang, tuan mereka pasti akan musnah menjadi abu. Dev juga mengerutkan kening, lalu menatap tajam ke arah binatang kecil yang menelan langit itu. Tapi si kecil masih tidur nyenyak, dan tidak ada gerakan sama sekali. Dev sedikit cemas. Sayang, bangun dan bantu aku. Dev berteriak dalam hatinya, berharap binatang kecil yang menelan itu akan bangun dan membantu. Dia bisa membantu pemimpin Sekte Jiang untuk menahan bencana guntur yang pertama, tetapi dia tidak mampu melawan bencana guntur yang kedua. Dev tidak lagi menyuntikkan kekuatan naga dewa ke dalam tubuh Master Sekte Jiang. Kekuatan naga dewa juga telah menghilang di bawah kesengsaraan guntur sekarang. Sekarang Dev hanya bisa bertaruh apakah binatang kecil yang menelan langit ini bisa bangun dan memakan bencana petir. Gemuruh. Dalam sekejap, lampu merah menyala di awan guntur, diikuti oleh sambaran petir lainnya. Bab 3640, Sarang Lama dihancurkan. Merasakan kesengsaraan guntur runtuh, Dev langsung putus asa. Dia bertaruh bahwa binatang kecil yang menelan langit itu bisa membantu, tapi dia takut dia akan kalah. Jiang Yulian dan Zheng Jian bahkan tampak pucat. Melihat bencana guntur yang jatuh dari langit, mereka tidak punya pilihan selain menyaksikan tuan mereka menghilang menjadi abu di depan mereka, bahkan tidak ada satupun tubuh yang tertinggal. Melihat bencana guntur mencapai puncak kepala Sekte Master Jiang. Tiba-tiba, cahaya kemasan terpancar dari Dev. Kemudian cahaya kemasan langsung menuju kesengsaraan guntur, tetapi dalam sekejap mata, kesengsaraan guntur tiba-tiba menghilang. Jiang Yulian dan Zheng Jian sama-sama tercengang. Mereka belum pernah melihat bencana petir hilang di tengah jalan. Dev mendongak, dengan senyuman di wajahnya. Dalam keheranan Jiang Yulian dan Zheng Jian, cahaya kemasan melesat langsung ke langit dan menuju ke arah awan guntur. Langit yang awalnya gelap menjadi cerah dalam sekejap setelah cahaya kemasan menembus awan guntur. Dan awan guntur hitam menghilang. Lei Jieyun hilang. Wajah Zheng Jian penuh dengan keterkejutan. Ini, hanya ada 2 kesengsaraan guntur, mengapa awan kesengsaraan guntur menghilang? Apa yang terjadi? Cahaya kemasan apa yang keluar dari tubuh Tuan Cheng tadi? Jiang Yulian juga terlihat bingung. Dev juga menunjukkan ekspresi sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa binatang kecil yang menelan langit ini benar-benar akan menelan awan kesengsaraan guntur. Mampu menelan bencana guntur sudah cukup mesum, tapi aku tidak menyangka dia bahkan akan menelan awan bencana guntur. Bahkan sarang lamanya pun dirampas, dan bencana petir langsung lenyap. Dengan lenyapnya awan kesengsaraan guntur, Master Sekte Jiang akhirnya melewati kesengsaraan guntur. Seluruh tubuhnya langsung penuh vitalitas lebih kuat. Rambut putihnya telah menjadi hitam kembali, dan tidak ada kerutan di wajahnya, seolah-olah dia telah kembali ke usia parubaya. Menerobos alam kecil di alam kesengsaraan dan meningkatkan umur Anda ratusan tahun bukanlah apa-apa. Jika Anda bisa naik ke keabadian, Anda tidak perlu khawatir tentang umur panjang. Sangat sedikit makhluk abadi yang mati karena umur panjang mereka habis. Tuan, Tuan. Jiang Yulian dan Zheng Jian sangat bersemangat hingga mereka berteriak keras. Master Sekte Jiang perlahan membuka matanya, dia bisa merasakan tubuhnya penuh vitalitas. Adapun metode apa yang digunakan Dev untuk membantunya bertahan dari badai petir, dia tidak tahu, tapi dia tahu bahwa itu semua adalah penghargaan Dev. Terima kasih, Tuan Cheng. Seperti yang dikatakan pemimpin Sekte Jiang, dia berlutut di depan Dev. Master Sekte Jiang, saya hanya melakukan sesuatu dengan tangan saya. Inilah mengapa nyawa Master Sekte Jiang tidak boleh terputus. Dev dengan cepat membantu Master Sekte Jiang berdiri dan berkata, Tuan Cheng, saya sangat penasaran, bagaimana Anda membantu saya memblokir bencana petir? Pemimpin Sekte Jiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Cheng tidak membantu Anda memblokir kesengsaraan guntur, tetapi langsung membubarkan awan kesusahan guntur dan membuat kesengsaraan guntur menghilang. Jiang Yulian berkata dengan cepat. Apa? Menghilangkan awan guntur?
Mata Master Sekte Jiang membelalak, saya belum pernah mendengar bahwa awan guntur dapat dihilangkan. Tuan, itu benar. Setelah kesusahan guntur yang pertama, ada kesusahan guntur yang kedua. Tetapi sebelum kesusahan guntur itu menimpa Anda langsung terkena cahaya kemasan dari Tuan Cheng, dan kesusahan guntur itu menghilang. Dan kemudian cahaya kemasan langsung menuju ke awan guntur. Hanya dalam sekejap mata, awan kesusahan guntur menghilang, dan Anda juga selamat dari kesusahan guntur. Zheng Jian juga berkata dengan cepat. Ini mengejutkan pemimpin Sekte Jiang. Dia belum pernah mendengar situasi seperti ini sebelumnya. Tuan Cheng, bisakah Anda memberitahu saya kekuatan magis apa yang Anda gunakan untuk membubarkan awan guntur? Pemimpin Sekte Jiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, Master Sekte Jiang, ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan kepada Anda, jadi tolong jangan tersinggung. Dev tidak bisa memberitahu mereka bahwa awan kesengsaraan guntur tidak diusir, tetapi dimakan oleh binatang penelan langit, bukan? Saya kira orang-orang ini juga tidak akan mempercayainya. Bersambung.